Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are fine, healthy and always happy. Okay. Di pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang recount text. Oke, apa itu recount text, tujuan recount text, dan fungsi sosial dari recount text. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menguraikan unsur kebahasaan teks personal recount terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menerapkan unsur kebahasaan teks personal recount terkait kegiatan di waktu lampau. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan fungsi sosial dari recount text. Salah satu di antaranya yaitu simple past tense. Oke, jadi simple past tense salah satu fungsi sosial dari recount text. Oke. Simple past tense. Anak-anakku sekalian tentu sudah biasa mendengar yang namanya tenses. Nah, yang kita akan pelajari di sini tenses yang kelima yaitu simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah tenses yang menjelaskan kejadian atau pengalaman di waktu lampau. Jadi di waktu lampau. Nah, di sini di simple past tense ada dua bentuk kalimatnya, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal? Nah, kita perhatikan ada kata verbal. Kata dasarnya adalah verb, berarti kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi verb itu artinya kata kerja. Nah, di kalimat verbal ada tiga bentuk kalimatnya. Ada afirmatif atau positif, kemudian ada negatif, dan ada interrogatif. Oke, ada formulanya atau rumusnya. Di kalimat afirmatif, apa yang pertama yang harus ditulis ketika ingin membuat kalimat verbal? Yang pertama ada subjek. Nah, di bahasa Inggris, subjek itu ada 7. Ada I, you, we, they, she, he, dan it. Oke. Kemudian, setelah subjek, kita tambahkan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Setelah kata kerja bentuk kedua, kita tambahkan object or complement. Oke, object or complement. Sekarang kalimat formula dari kalimat negatif. Yang pertama, tetap ada subjek. Kemudian setelah subjek ditambahkan did. Nah, setelah did ditambahkan kata not. Setelah not, kita kembali ke verb one. Bukan lagi verb two, tapi kembali ke verb one atau kata kerja bentuk pertama. Setelah kata kerja bentuk pertama, kita tambahkan lagi object or complement. Oke? Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama yang harus ditulis adalah did. Setelah did, baru ditambahkan subjek. Setelah subjek, kita kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama. Kemudian ditambahkan object or complement. Nah, perhatikan contohnya di bawah kalimat verbal dari simple past tense. Kalimat positif atau afirmatif. She cooked in the kitchen last morning. Oke, jadi perhatikan rumusnya kembali, ada subjek. Subjeknya di sini berarti she. Kemudian kata kerja bentuk keduanya adalah cook, dan object or complement di sini bisa berupa keterangan waktu dan bisa berupa keterangan tempat. Nah, di bahasa Inggris itu ada dua jenis kata kerja. Ada yang namanya regular verbs dan ada irregular verbs. Regular verbs itu kata kerja yang beraturan, dan irregular verbs kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ingat, di bahasa Inggris ada dua jenis kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Bagaimana contohnya kalau kata kerja yang beraturan? Ciri-ciri kata kerja beraturan
ketika dia sudah berubah menjadi kata kerja bentuk kedua dan ketiga, akhirannya ditambah id atau ed, seperti yang ada di kalimat afirmatif. Itu termasuk kata kerja yang beraturan. Nah, bagaimana kalau kata kerja tidak beraturan? Namanya saja tidak beraturan, kata kerja bentuk pertamanya lain, kedua lain, dan ketiga juga lain. Salah satu contohnya kata it, itu verb 1. Ketika sudah berubah ke verb 2, dia dibaca at. Kemudian ketika berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, dibaca eaten, tapi artinya semuanya sama, yaitu makan. Jadi eat, ate, eaten. Itu salah satu contoh kata kerja yang tidak beraturan. Oke. Kita ke kalimat negatif. Di kalimat negatif tetap ada subjeknya, kemudian ditambah did, tambah not. Nah, kita kembali ke kata kerja bentuk pertama. She did not cook in the kitchen last morning. Kalimat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Did she cook in the kitchen last morning? Nah, kalimat tanya berarti membutuhkan jawaban. Jawabannya di sini yes or no. Did she cook in the kitchen? Bisa dijawab yes she did atau no she didn't. Oke, itu kalimat verbal, silakan diperhatikan. Nah, sekarang kita ke kalimat nominal. Kalimat nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Formula atau rumusnya sama, ada bentuknya juga ada 3, ada afirmatif, kemudian negatif, dan interrogatif. Nah, di kalimat positif tetap ada subjek. Nah, bedanya di sini di kalimat verbal, kalau verbal menggunakan kata kerja, kalau nominal dia menggunakan to be atau kata bantu. Nah, perhatikan. Di simple past tense ada 2 kata bantu, ada was dan ada were. Nah, setelah subjek kita tulis to be, kemudian ditambahkan noun, adjektif boleh, kemudian adverb juga boleh. Jadi setelah to be bisa ditambahkan noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverbnya di sini bisa tempat, bisa keterangan waktu juga. Itu untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatif, perbedaannya cuma ditambahkan not setelah to be. Jadi di kalimat negatif, bedanya cuma ditambahkan not setelah to be atau kata bantu. Kemudian di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama yang harus ditulis adalah to be, kemudian subjek, kemudian boleh ditambahkan noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb. Adverbnya bisa tempat, bisa waktu. Nah, tadi di simple past ada 2 to be-nya, ada was dan ada were. Subjek yang mana saja yang berpasangan dengan was, dan subjek apa saja yang berpasangan dengan were. Nah, subjek yang berpasangan dengan was ada I, she, he, dan it. Ingat, itu yang berpasangan dengan to be was ada I, she, he, dan it. Nah, untuk subjek yang berpasangan dengan were ada you, we, they. Itu pasangannya atau to be-nya adalah were. Jadi sekali lagi coba diperhatikan, subjek yang berpasangan dengan to be was atau kata bantu was ada I, she, he, dan it. Subjek yang berpasangan dengan were ada you, we, dan they. Kemudian contohnya kalimat nominal. Coba silakan diperhatikan. He was sick yesterday. Dia sakit kemarin. Kemudian kalimat negatif, he was not sick yesterday. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, was he sick yesterday? Oke, coba diperhatikan. Oke, bagaimana dengan bentuk kalimat simple past, verbal dan nominal? Apakah sudah bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita
ke time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan di kalimat simple past tense. Yang pertama ada yesterday. Yesterday artinya kemarin, boleh ditulis yesterday morning, yesterday afternoon. Kemudian yang kedua ada kata last. Last di sini bisa last month, last week, last year, atau last night, last afternoon. Jadi kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Jadi misalnya biar 1 detik itu kegiatan yang dilakukan, berarti itu namanya juga sudah berlalu atau sudah lampau. Kemudian time signalnya sudah, sekarang lihat tugasnya atau assignment-nya. Complete the text below by choosing the appropriate verb in the box, then change it into verb to past form. Oke, silakan diperhatikan soalnya. Jadi, tugas yang pertama, silakan dilengkapi teks berdasarkan kata yang ada di dalam tabel. Kemudian, kata yang ada di dalam tabel diubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau past form. Tuh. Jadi, tugas yang pertama melengkapi teks berdasarkan kata yang ada di dalam tabel, kemudian diubah ke kata kerja bentuk kedua atau past form. Tugas bagian B, silakan diperhatikan teksnya dulu yang tugas bagian A. Kemudian tugas bagian B, oke? Write 5 sentences about your activities yesterday or Sunday ago. Jadi tugas bagian B di sini disuruh menuliskan 5 kalimat tentang aktivitas kalian kemarin atau minggu lalu. Jadi silakan tulis 5 kalimat tentang aktivitas kalian kemarin atau minggu lalu. Oke? Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ingat protokol kesehatan. Harus selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.